sini diketahui panjang rusuk ABCD EFGH adalah 6. Nah, pertanyaannya tentukan jarak dari titik A ke titik C. Nah, dari sini kalau dari A ke C ini adalah diagonal bidang ya, atau diagonal sisinya. Nah, kalau misalnya AB-nya 6, otomatis panjang BC-nya juga 6. Oke, kalau misalnya cara cepatnya untuk mencari diagonal bidang dengan panjang rusuk 6, berarti untuk mencari diagonal bidang ya, diagonal bidang itu tinggal ditambahin akar 2 langsung ya. Nah, jadi kita bisa langsung mencari panjang dari A sampai ke C adalah 6 akar 2, tinggal ditempelin aja ya. Oke. Nah, kemudian pertanyaan keduanya titik A ke titik G, dari titik A ke titik G. Nah, dari A ke G ini adalah diagonal ruang. Nah, kalau diagonal ruang, cara cepatnya dari panjang rusuk 6 tinggal ditambahin dengan akar 3. Oke, seperti itu ya cara cepatnya. Oke, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya adalah 6 cm. Nah, pertanyaannya adalah jarak dari titik A, nah titik A sini ke garis CF. Nah, kita gambarkan dulu ya garisnya seperti ini. Ini garis CF, kemudian dari titik A ke garis CF. Berarti ini titiknya ada di mana? Di tengah-tengah ya, di tengah-tengahnya nih. Nah, siku-siku. Nah, untuk mencari panjang dari A sampai ke titik tengah sini, ini tengah-tengah ya. Ini dengan cara cepat aja ya, yaitu kita bisa bagi 2 dari panjang rusuk nih. Panjang rusuknya kan 6 ya. Kemudian dibagi 2, kemudian ditempelkan akar 6. Nah, jadi cara cepatnya itu dibagi 2, ditempelin akar 6. Jadi hasilnya berapa? Tinggal 6 dibagi 2, 3 akar 6. Oke, itu adalah jawabannya untuk jarak dari titik A ke garis CF di tengah-tengah sini. Oke, kira-kira selain titik A yang di garis CF, yaitu nih bisa juga nih, yaitu garis dari titik E ke garis CF. Ini juga jaraknya sama, yaitu 3 akar 6. Kemudian yang mana lagi? Dari D bisa juga nih. Dari titik D ke tengah-tengah sini juga 3 akar 6. Kemudian dari H juga sama, ke tengah sini adalah 3 akar 6. Seperti itu ya. Oke. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 8 cm. Kemudian titik M ini adalah titik tengah dari EH. Oke. Kemudian berarti kalau titik tengahnya M-nya di sini ya, kita taruh M di tengah-tengahnya sini. Kemudian jarak titik M ke garis AG. AG ini adalah apa nih? AG ini adalah diagonal ruang ya. Diagonal ruang. Nah, kalau diagonal ruang ini cara cepatnya, kalau panjang rusuknya 8, diagonal ruangnya tinggal ditambahin akar 3 di belakangnya. Nah, kemudian dari titik tengah yang ini berarti setengahnya dari diagonal ruang ya. Berarti setengahnya adalah yaitu dari sini sampai sini 4 nih, 4 akar 3. Seperti itu, kita dapat salah satu garisnya ya. Kemudian yang kita lakukan lagi adalah kita garis dulu dari M ini ke A ya. Sorry, agak miring. Dari A ke M. Nah, seperti ini. Kalau dilihat dari A sampai ke E, ini adalah panjang rusuknya 8 cm. Dari E ke M ini setengah dari rusuk ya, yaitu berarti 4 nih. Nah, sementara kita potong dulu aja ya, yaitu segitiganya. Ini segitiganya titik A-nya di bawah, M-nya di atas sini, kemudian E-nya di sini. Panjangnya 8, kemudian yang atasnya 4, berarti ini siku-siku ya. Kita diminta untuk mencari panjang dari AM-nya dulu.
Nah, berarti panjang dari AM kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Maka AM kuadrat sama dengan 64 ditambah 16. Jadi AM kuadrat sama dengan 80 ya. Kemudian berarti AM sama dengan akar dari 80. AM-nya sudah dapat. Nah, berarti sekarang kita tinggal potong lagi nih ya. Diarsir dulu deh. Nah, segitiganya siku-sikunya di sini nih ya. Kita potong lagi, kita taruh sini. Ya, seperti ini dengan misalkan nih apa ya? S lah ya. Jadi A, di sini S, siku-siku, kemudian M-nya di atas. Nah, panjang dari A sampai ke M tadi sudah akar 80. Kemudian dari A sampai ke S 4 akar 3. Kemudian yang ditanyakan adalah panjang dari S ke M. Berarti SM kuadrat sama dengan akar 80 yang ini kuadrat ya. Karena siku-sikunya ada di sini dan ini garis miring, berarti dikurang 4 akar 3 kuadrat. Jadi SM kuadrat sama dengan akar 80 kuadrat, akarnya hilang nih. Jadi 80 dikurang 4 kuadrat, 16 dikali 3. Nah, kita hitung dulu di sini 16 kali 3 18 48 ya. Berarti 80 dikurang 48. 80 dikurang 48, 10 berarti 2. 7 kurang 4 sama dengan 3. 32 SM kuadrat. Jadi SM ini akar dari 32. Nah, 32 ini 16 kali 2 ya. Berarti akarnya 16 berapa? 4. Sisanya yang di dalam akar 2. Jadi kesimpulannya jarak dari titik M ke garis AG adalah 4 akar 2. Seperti itu ya. Diketahui kubus ABCDEFGH memiliki panjang rusuknya 4 cm. Pertanyaannya, berapakah jarak titik A ke diagonal FH? Nah, diagonal FH ini seperti ini ya. Kemudian pertanyaannya dari titik A ke titik FH, berarti titiknya di tengah-tengah sini. Nah, untuk pekerjaannya kita menggunakan cara cepatnya aja, yaitu dari panjang rusuknya 4. Nah, cara cepatnya adalah dari panjang rusuk dibagi 2 ditambahin akar 6 ya, dibagi 2 ditambahin akar 6, berarti 4 dibagi 2 adalah 2. Jadi jawabannya 2 akar 6, yaitu dari titik A sampai ke FH. Nah, kira-kira titik mana lagi nih yang angkanya sama, hasilnya 2 akar 6 juga? Dari titik B ke titik tengah-tengah juga hasilnya 2 akar 6. Yang mana lagi? Dari titik C juga sama, yaitu 2 akar 6. Kemudian dari titik D ke tengah-tengah sini juga sama, yaitu 2 akar 6 jawabannya. Seperti itu ya cara cepatnya. Misalkan panjang rusuknya bukan 4, misalnya 10. Berarti panjang dari A sampai ke titik tengah FH tinggal 10 dibagi 2 ditambahin akar 6. Jadi jawabannya 5 akar 6. Itu adalah cara cepatnya ya. Oke, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 12 ya. 12 cm. Pertanyaannya, jarak titik A ke garis FH. Nah, FH di sini. Dari titik A sini ke FH itu di tengah-tengah ya di sini. Nah, berarti kita gunakan cara cepatnya aja ya. Dengan rusuk 12, ini cara cepatnya kalau ke tengah-tengahnya sini adalah tinggal dibagi 2 ditempelin akar 6 di sini. Ya, dibagi 2 ditambahin akar 6, berarti 12 dibagi 2 adalah 6, 6 akar 6 jawabannya. Nah, selain dari A ke titik tengah yang hasilnya 6 akar 6, yang mana lagi? Bisa dari B ya.
dari B ke titik tengah sini. Bisa juga dari tengah sini ke titik D. Bisa juga dari tengah sini ke titik C. Ini panjangnya sama, yaitu 6 akar 6. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk-rusuknya adalah 6 cm. Nah, di sini pertanyaannya jarak titik F ke bidang ACH. Nah, bidang ACH ini berarti A ke C digaris, kemudian H ya, berarti garisnya ke sini juga. Terus satu lagi garisnya ke sini. Oke, kita arsir aja dulu ya. Kita arsir seperti ini bidang ACH-nya. Kemudian dari titik F ke titik ACH. Berarti nanti dia akan menembus kemudian ke D sini. Nah, perhatikan nanti ada yang namanya titik, yaitu titik tembusnya di sini nih. Nah, kalau lihat dari ini misalnya kita tandain O misalnya ya, O. Ini kalau dilihat dari sini dari F ke O ke D ini ada perbandingannya nih, perbandingannya tetap nih. Kita buat garis lurus dulu ya. Nah, diumpamakan ini dari H, F, B sama D kita potong nih. Oke, kita tandain ini D, kemudian B-nya di sini, kemudian H-nya di atas, F-nya di atas sini. Nah, tadi kan dari F ke D ya, nembusnya seperti ini. Nah, nanti titik tembusnya ada di mana nih? Oh, yaitu ada di sini nih. Ada di sini kira-kira. Nah, ini perbandingannya itu 3 ya nih. Jadi gini. Dari D ke F ini perbandingannya di sininya 2, perbandingan tetap nih. Yaitu satu lagi ini 1. Nah, perbandingannya dari F ke O ke D adalah 2:1. Nah, pertanyaannya kan dari titik F ke bidang ACH, berarti dari F ke bidang ACH sampai sini aja. Sampai sini aja jaraknya. Berarti pertama kita cari apanya dulu, yaitu panjang dari titik D ke F. Dari titik D ke F adalah diagonal ruang. Nah, dengan cara cepat aja ya. Ketika panjang rusuknya 6, maka diagonal ruang tinggal ditambahin dari rusuknya dengan akar 3. Nah, sudah sampai sini. Kemudian langsung kita bisa mencari panjang FO dengan perbandingannya F ke O ini kan 2 ya. 2 per total panjangnya adalah 3 ya, 1 dan 2 ditambah jadi 3 dikali dengan panjang ini adalah panjang diagonal ruang, yaitu 6 akar 3. Maka 6 dengan 3-nya bisa kita coret jadi 2, dibagi 2 kali 2 4 akar 3 jawabannya. Jadi hasilnya jarak titik F ke bidang ACH adalah 4 akar 3. Oke, seperti itu ya. Kubus ABCDEFGH mempunyai rusuk yaitu 10 cm. Nah, pertanyaannya jarak titik F ke kemana nih? Ke AC. AC itu berarti garisnya ke sini. Berarti di tengah-tengah ya. Dari F ke AC berarti titik tengahnya. Nah, kalau ke tengah sini berarti ini ada cara cepatnya seperti biasa, yaitu dari panjang rusuk 10, caranya yaitu cara cepatnya dibagi 2 dulu, tinggal ditambahin akar 6. Oke, ini akan selalu seperti ini ya. Jadi jawabannya adalah 10 dibagi 2, 5 akar 6. Nah, kira-kira titik mana lagi yang panjangnya 5 akar 6? Dari E ke titik tengah sini juga sama, yaitu 5 akar 6. Dari titik H ke tengah sini juga sama, yaitu 5 akar 6. Dan dari titik G ke tengah sini juga sama, yaitu 5 akar 6. Seperti itu ya. Di sini panjang rusuk kubus ABCDEFGH adalah 12 cm.
Kemudian jika titik P adalah titik tengah dari CG, berarti P-nya ada di sini ya, di tengah-tengahnya. Kemudian pertanyaannya, maka jarak titik P ini dengan garis HB. Garis HB ini dari sini sampai ke sini. Nah, pertanyaannya berarti dari ini ke tengah ya. Tengah ke sini tengahnya nih. Oke, ini siku-siku nih ya, siku-siku. Nah, berarti nanti ini garis tambahan aja dari sini ke sini, satu lagi dari sini ke sini. Kemudian yang langkah pertama kita lakukan, kalau lihat dari sini kan panjang dari H ke B ini adalah apa? Diagonal ruang. Berarti cara cepatnya aja ya. Dari panjang rusuknya berapa? 12 cm. Berarti kalau mencari diagonal ruang itu tinggal ditambahkan dengan akar 3. Berarti kita sudah dapat panjang dari H sampai ke B. Kemudian yang kita cari lagi, panjang dari B ke P sama dengan P ke H ini kan sama ya, yaitu dia nanti sama kaki. Berarti nih panjang dari B ke P sama dengan P ke H. Nah, kita carinya satu aja, yaitu kalau lihat dari sini, dari B ke C ini panjangnya sama, yaitu rusuk 12. Kalau dari C ke P adalah setengahnya, berarti 6. Dipotong dulu ya ke sini segitiganya. Siku-sikunya di C, B-nya taruh di sini, kemudian P-nya di atas. Dari B ke C berapa? 12. Kemudian dari C ke P berapa? 6. Kita cari panjang dari B ke P, sisi miring, berarti Pitagoras ya. Dari B ke P kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat. BP kuadrat sama dengan 12 kuadrat, 12 kali 12 adalah 144 ditambah 6 kuadrat, 6 kali 6 36. Kemudian BP kuadrat sama dengan 144 ditambah 36 itu adalah 180 ya. Kemudian BP sama dengan akar dari 180. Kalau lihat dari sini diurai 180 itu sama dengan 36 dikali 5 ya. Berarti panjang dari BP adalah akar dari 36 berapa? 6 ya. 6 yang di dalamnya ditempel, yaitu akar 5. Nah, berarti kita sudah dapat panjang dari B ke P yang sama dengan panjang dari P ke H juga sama, yaitu 6 akar 5. Oke, sementara kita potong, kita taruh sini aja ya segitiganya. Kemudian yang merahnya ke sini garisnya, terus yang birunya dari sini ke sini ya. Oke. Sorry, ini agak ini panjangnya sama seperti itu ya. Ini H, tandain dulu di sini H-nya. Di sini misalkan apa ya? O misalnya ya. O di sini P-nya di atas, kemudian B-nya taruh di sini. Oke. Pertanyaannya kan berarti garis yang merah ya. Tadi yang hijau itu berapa? 6 akar 5. Atau dipakainya yang atas saja nih, akar 180 ya. Akar 180. Yang biru tadi berapa? Oh, ini 12 akar 3 ya, panjang diagonal ruangnya, tapi cuman setengah. Nah, kalau setengahnya berarti dibagi 2 jadi 6 akar 3. 6 akar 3. Oke, berarti panjang dari P ke O kuadrat sama dengan, nah ini sisi miringnya di sini ya. Berarti dari akar 180 kuadrat, karena sisi miring berarti dikurang nih ya. Sisi miringnya diketahui. Dikurang 6 akar 3 kuadrat. Maka PO kuadrat sama dengan, nah di sini akar dipangkatkan jadi akarnya hilang, yaitu 180 dikurang 6 kali 6 36 ya. 36 dikali 3. Karena 6 kuadrat kan 36. Akar 3 ini akar ketemu kuadratnya, jadi akarnya hilang, jadi 3 aja. Kita hitung dulu di sini, 36 dikali 3 18, 3 kali 3 9 tambah 1 10. Berarti
PO kuadrat sama dengan 180 dikurang 108. Jadi PO kuadrat sama dengan 180 dikurang 108 itu 72 ya. Jadi PO sama dengan akar dari 72. Nah, akar 72 itu kalau difaktorkan yaitu 36 kali 2. Maka akar 36 berapa? 6 ya. Di dalamnya ditempelkan akar 2 nih sini. Jadi jarak titik P ke garis HB adalah ini, yaitu 6 akar 2. Oke, seperti itu ya. Diketahui balok ABCDEFGH dengan panjang rusuk AB-nya berapa? 8 cm. Kemudian lebar BC-nya berapa? 4 cm. Lalu tinggi AE yaitu 2 cm. Pertanyaannya, hitunglah jarak titik E. Titik E kemana nih? Ke bidang BFHD. BFHD itu di sini kita buat garis dulu, garis hubung ke sini. Jadi BFHD ini bidangnya kita arsir dulu ya. Nah, dari sini berarti jaraknya kita buat garis lurus ke sini ya. Lurus ke sini, ini siku-siku ya. Siku-siku. Oke, kemudian kita potong dulu aja ya sini. Jadi bentuk gambarnya kurang lebih ini siku-sikunya di sini, titik E-nya di bawah sini, F-nya di sebelah kanan, lalu H-nya ada di atas. Kemudian yang ditanyakan itu garis yang berwarna merahnya. Misalnya titik M di sini. Di sini tandain huruf M aja ya. Nah, kemudian kita taruh dulu angka-angkanya, yaitu dari E ke F sama dengan dari A ke B berapa? Kalau A ke B 8 berarti E ke F-nya juga adalah 8. Dari E ke H berapa? Dari E ke H sama dengan dari A ke D. Sama juga dengan dari B ke C. Berarti panjangnya adalah 4. Nah, langkah yang pertama kita lakukan adalah mencari panjang dari FH ya. Nah, dari panjang FH kuadrat ini sama dengan 8 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat. Ini pakai Pitagoras ya. Jadi FH kuadrat sama dengan 8 kuadrat itu 8 kali 8 64 ditambah 4 kuadrat 4 kali 4 16. Jadi FH kuadrat sama dengan 80 nih. Jadi FH sama dengan akar dari 80. FH sama dengan 80 itu sekitar 16 dikali 5 ya. Jadi hasilnya adalah 4 akar 5 panjang dari FH. Nah, lalu kalau kita mau cari panjang EM, kita gunakan rumus luas segitiga aja nih. Nah, perhatikan dulu di sini untuk luas segitiga rumusnya apa? Luas segitiga itu alas kali tinggi dibagi 2, betul ya? Oke, perhatikan dulu ini di sini siku-siku ya, siku-siku. Nah, berarti di sini kita buat 2 buah luas segitiga di sebelah kiri dan sebelah kanan. Luas segitiga sebelah kiri akan sama dengan luas segitiga sebelah kanan. Nah, jadi segitiganya jadi satu ini, tapi alas sama tingginya kita bikin berbeda. Yang kalau sebelah kiri ini kita buat kan rumusnya alas kali tinggi dibagi 2 ya. Segitiga itu sama alas kali tinggi dibagi 2. Oke, yang sebelah kiri alasnya yang ini EF. Kemudian dikali tingginya yang mana? Tingginya itu EH ya. Per 2 sama dengan, nah sekarang alas yang sebelah kanan ini segitiganya sebagai alas yang ini, yang sisi miringnya nih, yaitu dari F ke H. Kita tulis F ke H dikali tingginya, tinggi segitiganya dari E ke M ya, E ke M dibagi 2. Per 2 nya bisa kita coret ya. Nah, sekarang kita masukkan angkanya. Dari E ke F berapa? 8 dikali dari E ke H adalah 4 sama dengan F ke H nya sama dengan ini 4 akar 5. Nah, dikali EM. Jadi di sini dilanjutkannya EM
sama dengan 8 kali 4 dibagi 4 akar 5-nya taruh di bawah sini ya, dibagi ya. 4 akar 5. Jadi EM sama dengan 4-nya dicoret. Jadi 8 per akar 5 dirasionalkan, atas dikali akar 5, bawah dikali akar 5. Jadi EM hasilnya sama dengan atas kali atas, bawah kali bawah. 8 akar 5 per akar 5 dikali akar 5 ini sejenis, dalamnya 5 sama 5, berarti akarnya hilang, tinggal hasilnya adalah 5. Jadi kesimpulannya, jarak dari titik E ke bidang BFHD adalah berapa? 8 akar 5 per 5. Oke, seperti itu ya jawabannya. Balok ABCDEFGH dengan panjang AB berapa? 3. Kemudian panjang BC-nya 4 dan panjang BF-nya adalah 5. Pertanyaannya, jarak antara titik A ini dengan titik G. Berarti yang kita lakukan terlebih dahulu adalah kita mencari panjang dari A ke C dulu ya. Nah, dari sini berarti AC kuadrat sama dengan siku-sikunya di sini nih, yaitu 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Maka AC kuadrat sama dengan 9 ditambah 16. Jadi AC kuadrat sama dengan 25 ya. Maka AC sama dengan akar dari 25 berapa? Yaitu 5. AC-nya kita sudah dapat, berarti ditulis dulu di sini 5. Kemudian untuk panjang dari C ke G yaitu sama dengan dari B ke F. Kalau di sini 5 berarti ini 5 juga ya. Berarti kita hitung panjang dari A ke G kuadrat sama dengan Pitagoras ya, yaitu 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Jadi AG kuadrat sama dengan 25 ditambah 25. Jadi AG kuadrat sama dengan 50 ya. Jadi panjang dari AG akar 50. Akar 50 itu 25 kali 2 ya. Jadi panjang AG ini akar 25 berapa? 5. Jadi 5 akar 2 panjang AG. Oke, seperti itu ya.